kesukaanku, tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Rocky, kamu lagi ngapain? Serius banget. Hai Tobi, iya nih, aku lagi kesusahan. Kesusahan? Kesusahan apa? Ya, kok susah-susah. Daripada kamu susah-susah, kita happy-happy dulu. Gimana? Hah? Happy-happy? Caranya? Kita sama-sama memuji Tuhan dulu. Siapa tahu setelah kita memuji Tuhan, kamu tidak kesusahan lagi. Iya ya, bener juga ya. Aku ikutan ya. Sama-sama kita lihat ya. Ku mau tetap setia. Ku mau senangkan hatinya.
Tobi, hatiku sudah senang. Tapi ini gimana ya? Sini, coba aku lihat. Aku juga nggak bisa, Rocky. Coba aku yang lihat. Aku juga nggak bisa, Rocky. Nah, kan? Tenang, Rocky. Kita cari tahu ya cara menyelesaikannya. Di mana cari tahunya? Kita lihat di YouTube Joel Kids yuk. Shalom adik-adik Joel Kids, apa kabar kalian semua? Nah, Kak Evo harap kalian kabarnya luar biasa ya. Luar biasa, kalian semua dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini Kak Evo dengar kalian yang kelas 6 sudah pada lulus ya. Selamat ya buat kalian yang sudah lulus. Dan sekarang setelah lulus ini kalian akan melanjutkan ke jenjang SMP. Jenjangnya naik lagi ya adik-adik, next level. Nah, Kak Evo harap kalian semua yang lagi sedang daftar SMP, kalian mendapat SMP yang terbaik yang dari Tuhan. Nah, buat kalian juga yang kelas 1 sampai 5, kalian sedang mau ujian ya? Atau Kak Evo dengar ada yang besok Senin mulai ujian, dan bahkan ada juga yang sudah ujian, sudah sampai tengah-tengah Kak. Sudah sampai tinggal sedikit lagi Kak. Nah, semangat ya ujiannya. Semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik yang dari Tuhan. Jangan lupa belajar dan jangan lupa untuk terus mengikuti ibadah Joel Kids. Nah, hari ini kita mau belajar adik-adik tentang sesuatu yang bisa memudahkan kalian dalam mengerjakan ujian. Dan juga bisa memudahkan kalian yang ingin sedang mencari SMP. Aku SMP di mana ya? Di mana ya SMP yang Tuhan mau buat aku? Nah, sebelum itu kita mau baca dulu adik-adik. Ada di Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang hikmat. Hikmat itu apa sih Kak? Nah, hikmat ini adik-adik, hikmat ini adalah sesuatu yang bisa membuat kalian pandai dalam mengerjakan ujian, sesuatu yang bisa membuat apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian katakan, itu sesuai dengan apa yang Tuhan suka. Jadi, lewat perkataan kalian, lewat perlakuan kalian, kalau ada hikmat Tuhan turun atas kalian, maka Tuhan disenangkan adik-adik. Tuhan suka karena kita berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang gimana cara kita mendapatkan hikmat Tuhan, dan hikmat Tuhan ini terus ada dalam hidup kita, turun atas setiap hidup kita. Di Mazmur 111 ayat 10 adik-adik ada dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dikatakan di sana permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi, gimana sih Kak cara hikmat ini turun atas setiap hidup kita? Permulaannya hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kalian mau terima hikmat dalam hidup kalian, supaya kalian bisa mudah dalam mengerjakan ujian, supaya kalian mudah dalam menentukan SMP mana yang harus aku pilih, supaya kalian bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kalian, kalian harus punya hikmat, yaitu harus takut akan Tuhan terlebih dahulu. Kita menaati perintah-perintah dari Tuhan. Apa saja? Yang pertama, kita bisa berdoa. Kak Evo yakin adik-adik Joel Kids ini pasti adik-adik yang suka berdoa. Kita sama-sama berdoa, minta tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita berdoa untuk teman-teman kita, untuk sekolah kita, untuk papa mama kita. Bahkan kita juga bisa berdoa untuk bangsa Indonesia adik-adik. Jadi lewat doa kita ini bangsa Indonesia bisa diselamatkan. Dan juga lewat doa-doa kita, mama papa kita bisa diberkati dan teman-teman kita juga bisa diberkati. Yang kedua, gimana sih Kak cara mendapatkan hikmat yang kedua? Kalian bisa dengan caranya membaca firman Tuhan adik-adik. Setiap kalian membaca firman Tuhan, ayat demi ayat, pasal demi pasal, itu adalah hikmat yang Tuhan sediakan bagi kita adik-adik. Di Amsal tuh adik-adik banyak sekali membahas tentang hikmat.
kalian setelah ini bisa baca Amsal. Itu banyak sekali adik-adik yang membahas tentang hikmat. Jadi kalau kalian mau hikmat Tuhan turun atas kalian, kalian juga harus membaca firman Tuhan. Yang ketiga, kalian bisa hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus adik-adik. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar sama-sama ya, sama Kak Melina tentang Roh Kudus, tentang apa itu Roh Kudus, tentang tugas Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, hidup dalam tuntunan Roh Kudus juga adik-adik bisa membuat kita hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi kita tidak melenceng ke kanan ke kiri, tapi kita terus lurus di jalannya Tuhan. Nah, adik-adik, setelah ini adik-adik, kita mau minta hikmat sama-sama. Mungkin kalian yang sedang ulangan adik-adik, saat kalian belajar, sebelum kalian belajar, kalian berdoalah. Kalian berdoa, Tuhan minta hikmat-Mu, supaya apa yang kalian pelajari, dari bab 1, bab 2, sampai seterusnya, apa yang dipelajari, itu masuk ke dalam pikiranku Tuhan. Dan aku mampu memahami apa yang sudah aku pelajari. Sebelum kalian mulai sekolah, sebelum kalian mulai bertindak, kalian minta terlebih dahulu hikmat Tuhan buat hidup kalian. Biar apapun adik-adik yang kalian pelajari, apapun yang akan kalian mulai, apapun yang akan kalian mulai lakukan, itu semua menyenangkan hati Tuhan. Karena kalian berjalan sesuai dengan hikmat Tuhan adik-adik. Dan hikmat Tuhan ada dalam hidup kalian. Nah, setelah itu saat kalian ujian, jangan lupa juga kalian harus berdoa juga agar hikmat Tuhan itu yang memimpin kalian saat ujian. Kalian berdoa, Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan, agar apa yang sudah kalian pelajari tadi malam nih, kan biasanya belajarnya semalam sebelum ujian ya, atau materi yang kemarin-kemarin disampaikan oleh guru kalian, kalian dapat mengingatnya kembali saat kalian ujian. Kalian bisa minta hikmat Tuhan agar kalian ingat kembali materi apa yang aku pelajari kemarin ya. Ini kayaknya aku kemarin sudah pelajari deh di bab 1. Tuhan, minta hikmat-Mu Tuhan agar aku ingat kembali. Dan kalian bisa ingat kembali adik-adik. Nah, hikmat Tuhan ini ternyata sangat penting ya adik-adik dalam hidup kita. Supaya kita bisa ingat apa yang sudah kita pelajari kemarin. Bisa tahu apa yang Tuhan mau. Bahkan ya adik-adik, buat kalian yang sudah kelas 6, kalau kalian masih daftar-daftar SMP, masih cari-cari SMP mana yang Tuhan mau dalam hidup kalian, kalian juga bisa minta hikmat Tuhan adik-adik. Kalian minta hikmat Tuhan agar Tuhan, aku berdoa Tuhan minta hikmat-Mu supaya SMP manapun yang aku pilih Tuhan, ini sesuai dengan yang Engkau mau. Ketika kita memilih, ketika kita meminta hikmat Tuhan turun atas hidup kita, lalu kita memilih SMP yang sudah Tuhan tentukan dalam hidup kita, pastinya Tuhan senang loh adik-adik. Pastinya Tuhan senang dan akan ada sesuatu yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan dalam setiap hidup kita. Nah, hari ini Kak Evo harap kalian semua bisa mengerti tentang hikmat ini. Dan sekarang setelah ibadah ini selesai, setelah hari ini selesai, kalian mulai adik-adik, kalian mulai hidup dalam hikmat Tuhan. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian katakan, bahkan adik-adik, saat kalian berada dimanapun adik-adik, biarlah tuntunan Roh Kudus dan ada hikmat Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi, hidup kita menyenangkan Tuhan Yesus. Siapa yang mau untuk menyenangkan hati Tuhan? Pasti semuanya mau ya. Kak Evo percaya setelah ini hikmat Tuhan turun atas hidup kalian. Yuk kita mau sama-sama berdoa biar kita minta hikmat Tuhan dalam hidup kita. Semuanya lipat tangannya, semua angkat tangannya saja. Semua angkat tangannya, Kak Evo mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami sudah belajar tentang hikmat-Mu Tuhan. Biar Engkau yang urapi setiap kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Biar hikmat-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan
adik-adik yang kelas 1 sampai 5 Tuhan, yang sedang ujian Tuhan. Kami percaya Tuhan, berikan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian turun atas hidup mereka Tuhan. Biar apapun yang mereka pelajari Tuhan, apapun yang sudah mereka pelajari Tuhan, itu semuanya bisa membantu mereka Tuhan dalam ujian yang mereka lakukan Tuhan. Biar hikmat-Mu saja Tuhan yang membantu mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik yang kelas 6 Tuhan, yang sekarang sudah lulus Tuhan. Biar Engkau yang menentukan Tuhan SMP mana yang akan mereka pilih terbaik sesuai dengan pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sudah terima hikmat Tuhan yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah terima hikmat sama-sama katakan amin. Nah, semuanya sudah senang ya adik-adik, karena kita sudah sama-sama terima hikmat. Setelah ini kita bisa mengerjakan ujian dengan semangat, dan juga memilih SMP dengan semangat. Oke adik-adik, semangat buat ujiannya. Setelah itu kalian liburan pasti senang. Sampai jumpa minggu depan lagi di acara ibadah online Joel Kids. Sampai jumpa, bye-bye. Ternyata kalau kita kekurangan hikmat, kita harus memintanya kepada Tuhan. Betul itu Dobi. Berarti misalnya kalau kita lagi belajar matematika seperti ini dan kita menemukan kesulitan, kita berdoa minta sama Tuhan supaya dibukakan pikiran kita ya. Iya Rocky, aku juga mau minta hikmat. Karena kita semua nanti kekurangan hikmat. Kalau begitu kita sama-sama berdoa ya. Rocky, Bowie, lihat ini ada pesan baru. Kita baca sama-sama ya. Anak umur 2 tahun dipenjara seumur hidup karena orang tuanya punya Alkitab. Guys, kasihan sekali ya mereka. Kita berdoa juga ya buat mereka. Kalian mau kan? Yuk kita doakan mereka. Tapi sebelumnya kita sama-sama sembah Tuhan dulu ya. Inilah aku Tuhan, anak-anak-Mu, yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya, selalu bersama-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Ku mau percaya, sampai akhir. Inilah aku Tuhan, anak-anak-Mu, yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya, selalu bersama.
Yuk kita buka aplikasi doa. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Evoda di aplikasi doa. Hari ini kita mau sama-sama berdoa ya, biar hikmat turun atas kalian. Dan juga adik-adik, kita mau berdoa untuk teman-teman kita di luar sana adik-adik. Teman-teman kita yang di luar sana yang sedang mengalami penyiksaan karena percaya sama Tuhan adik-adik. Hari ini kita mau berdoa untuk teman-teman kita, supaya teman-teman kita menerima kekuatan dan terus setia sampai akhir adik-adik. Oke adik-adik, siap? Mari kita berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan untuk adik-adik Joel Kids semua Tuhan. Untuk semua anak-anak Tuhan, biar Engkau yang berkati Tuhan, minta hikmat-Mu turun atas setiap hidup mereka Tuhan. Biar hikmat-Mu turun dalam setiap hidup mereka, biar apapun yang mereka lakukan Tuhan, itu sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Biar dalam hidup mereka Tuhan, Engkau disukakan Tuhan. Biar sampai perkenanan-Mu turun atas setiap hidup mereka Tuhan. Hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami di luar sana Tuhan. Biar Engkau yang berkati mereka Tuhan. Biar mereka tetap setia sampai akhir Tuhan. Percaya kepadamu Tuhan sampai akhir Tuhan. Biar dalam hidup mereka Tuhan didapati setia sampai akhir. Sampai mereka bertemu dengan Engkau dan Engkau berkata kepada mereka, hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk hidup kami masing-masing Tuhan, yang Engkau telah menganugerahkan kepada kami sebuah kebebasan untuk memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Setelah ini Tuhan, terus beri kami anugerah-Mu Tuhan untuk dapat memuji dan memuliakan-Mu lebih lagi Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang terus semangat dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar setelah ini Tuhan, kami percaya Tuhan, akan ada generasi anak-anak yang dibangkitkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hidup anak-anak ini di tangan-Mu Tuhan. Biar buat kami lebih semangat lagi, lebih berapi-api lagi Tuhan dalam memuji dan menyembah-Mu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biar semua doa-doa kami Tuhan naik ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik, jangan pernah berhenti adik-adik untuk terus berdoa. Untuk kita semua, untuk papa mama, untuk bangsa kita, dan juga untuk teman-teman kita di luar sana ya adik-adik. Oke adik-adik, jangan lupa untuk terus tetap berdoa. Bye-bye, sampai jumpa. Rocky, tadi kan kita sudah berdoa minta hikmat untuk menyelesaikan masalahmu. Iya, terus? Sekarang coba kita cek dulu di Kids. Siapa tahu ada juga cara menghubungi di sana. Oke bro, kita lihat bareng-bareng ya. Shalom Joel Kids yang super. Wow, Profesor Alkitab kangen nih dengan kalian. Siapa yang di sini sudah selesai ujian? Gimana nilainya? Baik-baik ya. Profesor berdoa untuk kalian semuanya nilainya bagus-bagus, semuanya lulus semua. Nah, Profesor punya pertanyaan nih. Ada yang bisa bantu Profesor enggak? Jawab pertanyaan ini. 448 dibagi 4 hasilnya berapa? Ada yang bisa dapat dengan cepat? Loh, belum? Waduh, tenang. Profesor punya cara cepatnya untuk kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Mau belajar? Oke, let's go. Nah, kita punya persoalan di angka 448 dibagi 4 hasilnya berapa? Nah, oke, karena ini ada 3 digit di depan. Nah, mari kita buat tabel 3 kolom. 1, 2, 3. Oke, nah dari persoalannya ini tadi, angka yang di depan ini, kita turunkan masing-masing angkanya itu di kolomnya. 1, 2, 3. Betul? 448. Oke, nah dari angka ini kita mau buat yang namanya telur. Nah, telurnya berapa banyak, Kak? Berapa banyak, Profesor? Tenang, karena ini dibagi 4, maka telurnya kita turunkan 1 baris maksimal 4 telur. Siap ya? Kita sama-sama ya.
ini ada angka 4. Nah, kita buat telurnya dibagi jadi 4. Kita bagi ya. 1, 2, 3, 4. 4 dibagi 4. Habis, selesai ya, telurnya sudah habis ya. Kita tusuk nih. Nah, profesor bilang tusuk telur. Nah, angka yang kedua sama nih, 4. Oke, kita buat lagi. 1, 2, 3, 4. Selesai, kita tusuk satenya. Nah, ketemu angka yang terakhir, angka 8. Kita mau bagi juga ya. Ingat tadi, karena pembaginya ada di angka 4, maka telurnya masing-masing baris hanya boleh maksimal 4. Kita buat 1, 2, 3, 4. Untuk angka 8 butuh lagi telurnya? Butuh. Mari kita buat. Yang ke 5, 6, 7, 8. Habis? Ya, masing-masing baris kita tusuk nih. 1, 2. Kita tulis ya, ulang ya. Ini ada 1 tusuk sate. Di sini juga ada 1 tusuk sate. Nah, di sini ada berapa? Ada 2. Nah, profesor jawabannya berarti berapa? Kalian sudah ketemu adik-adik. Yaitu di mana? Di 1, 1, 2. Jadi jawabannya 448 dibagi 4. Jawabannya adalah 1, 1, 2. Nah, selesai. Mudah ya, cepat ya. Nah, coba profesor punya pertanyaan yang kedua. Kita buat yang lebih sulit ya. Bisa enggak ya kak? Bisa enggak profesor? Tenang, kita bisa. Bersama profesor kita bisa. Bersama Tuhan apalagi. Siap adik-adik? Nah adik-adik, sekarang profesor kasih pertanyaan yang lebih sulit lagi. Tapi gampang enggak ya? Tenang, gampang dengan cara yang tadi kita sudah pelajarin. Sekali lagi ya, ada pertanyaan yaitu di angka 3462 dibagi 3. Hasilnya berapa? Nah, ingat tadi yang profesor bilang, karena ini ada 4 digit, berarti kita buat tabelnya 4. Betul, pinter. Oke, masing-masing dari angka yang mau dibagi kita turunkan ke tabel satu persatu, yaitu di angka 3, 4, 6, dan 2. Oke, nah kita ingat pembaginya angka berapa? 3. Berarti masing-masing baris hanya boleh diisi telurnya berapa? 3. Kita mulai ya. Tabel yang pertama 3. Kita buat telurnya 1, 2, 3. Kita tusuk. Betul? Nah yang kedua, tabel yang kedua ada angka 4. Kita buat telurnya berapa? 4. Kita coba 1, 2, 3. Lah kan masing-masing baris tadi berapa? Hanya boleh 3 telur. Berarti ditaruh di baris selanjutnya. Yang sudah komplit kita tusuk. Oke. Ya sisa 1. Lah satunya bagaimana ini? Nah sisa 1 telur ini kita mau pindahkan ke atas, ke sebelahnya. Berarti sebelahnya ini kita harus buat sebanyak berapa telur? 16 telur. Kita buat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan sisa 1. Betul? Nah, kita sekarang tusuk masing-masing sate yang berisi 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga ada sisa 1 lagi adik-adik. Kita pindahkan ke sebelahnya. Yes. Berapa telur tadi? Berarti harus yang dibuat 12. Kita buat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Habis adik-adik. Oke, kita tusuk sekarang telurnya. 1, 2, 3, 4. Nah, jawabannya berarti berapa profesor? Kita hitung ya sekarang masing-masing baris ada berapa tusuk sate. Ini ada 1, ini ada 1, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini di angka 5. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, kita tulis 4.
Berarti jawaban dari 3462 dibagi 3 berapa? Ada di 1154. Jawabannya berarti 1154. Mudah ya adik-adik. Rupanya pembagian itu nggak sukar. Berarti mulai sekarang kita bisa jadi juara. Joel Kids, anak hebat. Oke, bye-bye. Antena kita semua berbunyi. Aku saja yang mengartikannya. Enggak, aku aja. Aku kan sudah minta hikmat. Jadi sekarang aku juga bisa kok mengartikannya. Loh, dari awal kan aku yang bisa mengartikannya. So, it must be me. Lihat, antena kalian sudah tidak berbunyi lagi. Sekarang hanya punyaku saja yang masih berbunyi. Berarti aku aja yang mengartikannya. Artinya Amsal 1 ayat 7. Bunyinya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bowie, betul tidak artinya? Wait, lihat, Rocky tegang sekali. Guys, betul tidak? Betul-betul. Yuk kita ulang sama-sama. Amsal 1 ayat 7. Bunyinya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yes, takut akan Tuhan